Di timur laut Amerika, terletak sebuah kota tua yang pernah menjadi saksi lahirnya sebuah bangsa. Philadelphia, kota para pendiri, tempat ditandatanganinya Deklarasi Kemerdekaan. Kota yang dikenal dengan Liberty Bell, jalan-jalan batu bersejarah, dan semangat kebebasan yang tak lekang oleh waktu. Tapi di balik riuhnya pasar Reading Terminal, megahnya Independence Hall, dan semangat modern dari gedung pencakar langit, ada sisi lain yang jarang tersorot. Di lorong-lorong sempit, di bawah jembatan, di sudut taman kota, ada mereka yang berjalan tanpa arah, tidur tanpa atap, dan hidup tanpa kepastian. Mereka yang kehilangan tempat, kehilangan suara, kadang bahkan kehilangan nama. Di kota ini, lebih dari 4.000 orang hidup tanpa rumah. Dan angka itu hanyalah permukaan dari kisah yang jauh lebih dalam. Tunawisma di Philadelphia bukan sekadar angka statistik. Mereka adalah bagian dari kota ini, dari sejarahnya, perjuangannya, dan masa depannya. Dalam 30 menit ke depan, kita akan mencoba mendengarkan mereka. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk mengasihani, tapi untuk memahami. Karena di balik setiap wajah yang terlupakan, ada cerita yang layak untuk didengar. Krisis tunawisma di Philadelphia bukanlah sesuatu yang baru. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, masalah ini berubah dari mendesak menjadi darurat. Setiap malam, diperkirakan lebih dari 4.000 orang tidak memiliki tempat tinggal yang aman di kota ini. Dari jumlah itu, sekitar 1.200 benar-benar hidup di jalanan, tidak di tempat penampungan, bukan di fasilitas darurat, tapi di trotoar, di taman, di bawah jembatan. Dan itu hanyalah angka yang bisa dihitung. Banyak lagi yang hidup dalam kondisi yang disebut homeless tersembunyi. Berpindah-pindah tidur di sofa teman, dalam mobil, atau tempat yang tak layak disebut rumah. Siapa mereka? Mereka adalah mantan buruh pabrik yang kehilangan pekerjaan. Veteran perang yang kembali dengan trauma yang tak terlihat. Remaja LGBTQ yang diusir dari rumah. Ibu tunggal yang tak mampu membayar sewa. Bahkan anak-anak. Tak satu pun dari mereka memimpikan hidup seperti ini. Tapi krisis ekonomi, kelangkaan hunian terjangkau, kesehatan mental yang tak tertangani, dan epidemi opioid, semuanya ikut membentuk badai yang sempurna. Di Philadelphia, harga sewa naik lebih cepat dari pendapatan. Hunian murah semakin langka. Dan sistem bantuan sosial seringkali datang terlambat atau tidak cukup. Lebih dari sekadar masalah perumahan, tunawisma adalah cerminan ketimpangan sistemik yang telah mengakar lama. Ini bukan soal orang yang malas bekerja, bukan soal pilihan hidup. Ini adalah soal kesempatan yang tidak merata. Ketika rumah menjadi barang mewah, maka kehilangan tempat tinggal bisa terjadi pada siapa saja, termasuk mereka yang kemarin terlihat seperti kita. Bayangkan bangun setiap pagi tanpa atap di atas kepala. Tidak ada alarm. Tidak ada kopi panas. Tidak ada kamar mandi. Hanya langit dan dingin yang menembus tulang. Di jalanan Philadelphia, rutinitas bukan tentang pekerjaan atau sekolah. Rutinitas adalah soal bertahan hidup. Pagi dimulai dengan mencari tempat aman untuk buang air. Mungkin di perpustakaan umum, mungkin di restoran cepat saji, jika pegawainya cukup ramah. Lalu dilanjutkan dengan berburu makan siang, antrean panjang di dapur umum, makanan sisa dari gereja lokal, atau sekadar berharap dari belas kasih orang yang lewat. Setiap langkah di jalan membawa risiko. Kehilangan barang-barang, dicuri saat tidur, disapa oleh polisi, atau sebaliknya, diabaikan total. Tidur tidak pernah nyenyak. Kadang di bangku taman, kadang di sudut trotoar dengan kardus sebagai alas. Di musim dingin, hawa bisa membunuh diam-diam. Dan di musim panas, dehidrasi menyerang tanpa tanda. Mereka yang hidup di jalan bukan hanya kehilangan rumah. Mereka juga kehilangan rasa aman, kehilangan privasi, kehilangan martabat. Banyak yang mencoba menjaga penampilan,
tetap mandi di tempat penampungan, menyisir rambut, menggenggam sisa-sisa harga diri. Tapi sulit ketika orang-orang menatapmu dengan curiga atau berpaling seolah-olah kau tak ada. Kita berbicara seolah tunawisma itu satu wajah. Padahal, ada ribuan wajah dan ribuan kisah. Di tengah lalu lintas dan hiruk-pikuk kota, hidup mereka berjalan pelan. Kadang tidak berjalan sama sekali. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah lapar atau dingin. Bukan kurangnya tempat tidur. Yang paling menyakitkan adalah saat tidak ada yang melihat mereka. Saat mereka dianggap tidak ada. Philadelphia tidak tinggal diam. Di tengah krisis yang terus membesar, muncul berbagai upaya untuk meredam gelombang tunawisma. Di seberang kota, berdiri sejumlah tempat penampungan darurat, shelter yang membuka pintunya bagi mereka yang tak punya pilihan lain. Setiap malam, ratusan tempat tidur diisi. Tapi setiap malam juga, masih banyak yang terpaksa tidur di luar karena keterbatasan kapasitas. Beberapa penampungan mengharuskan orang datang lebih awal, mendaftar sebelum antrean penuh. Ada yang menetapkan aturan ketat. Tidak boleh membawa barang banyak, harus bangun jam 5 pagi, dan harus keluar sebelum matahari benar-benar naik. Sebagian merasa terbantu. Tapi tak sedikit juga yang merasa tidak aman. Bagi beberapa orang, tinggal di jalan, meski berat, terasa lebih manusiawi daripada tidur berdesakan di ruangan penuh orang asing, tanpa privasi, tanpa ketenangan. Di balik sistem ini, ada ribuan pekerja sosial dan relawan yang terus berjuang. Mereka berjalan kaki ke lorong-lorong kota, membawa makanan, selimut, dan percakapan. Mereka mengenal nama-nama yang orang lain lupakan. Salah satu organisasi yang menjadi tulang punggung bantuan sosial di kota ini adalah Project Home. Sejak 1989, mereka membangun bukan hanya tempat tinggal, tapi juga harapan. Mereka percaya pada prinsip housing first, bahwa kebutuhan dasar akan tempat tinggal harus dipenuhi lebih dulu, sebelum berbicara tentang pekerjaan, terapi, atau rehabilitasi. Selain Project Home, ada Broad Street Ministry yang membuka pintu bagi siapapun yang butuh mandi, makan siang, atau sekadar didengarkan. Namun, semua ini belum cukup. Sistem ini bekerja keras, tapi menghadapi tantangan besar. Anggaran terbatas, birokrasi lambat, dan stigma sosial yang mengakar. Banyak yang tak bisa masuk shelter karena mereka membawa hewan peliharaan. Ada yang ditolak karena masalah kesehatan mental yang tak tertangani. Dan ada pula yang tak memenuhi kriteria tunawisma kronis, sehingga tak masuk prioritas. Ketika bantuan bergantung pada syarat dan kategori, maka banyak yang tergelincir di antara celah-celah sistem. Di atas kertas, bantuan tersedia. Tapi di dunia nyata, tidak semua yang butuh bisa menjangkaunya. Dan sementara proses menunggu bantuan berlangsung, hidup di jalan terus berjalan. Tanpa jeda, tanpa jaminan, tanpa rumah. Di sudut utara kota Philadelphia, ada sebuah lingkungan bernama Kensington. Di sana, krisis tunawisma bertemu langsung dengan krisis yang lebih gelap, epidemi opioid. Orang-orang menyebutnya sebagai Ground Zero, krisis narkotika di Amerika. Di trotoarnya, jarum suntik berserakan seperti daun gugur. Di lorong-lorongnya, tubuh-tubuh membungkuk, tersesat di antara rasa sakit dan euforia sementara. Di antara mereka, banyak yang tidak hanya kehilangan rumah, tapi juga kehilangan kendali atas tubuh dan pikirannya. Ketergantungan opioid seringkali dimulai dari tempat yang tidak disangka. Resep penghilang rasa sakit, cedera kerja, atau trauma masa lalu. Tapi begitu masuk dalam lingkaran itu, sangat sedikit yang bisa keluar tanpa bantuan. Sayangnya, bantuan itu jarang datang tepat waktu. Sistem kesehatan mental di kota ini, seperti banyak tempat lain, kekurangan tenaga, kekurangan dana, dan penuh dengan daftar tunggu. Banyak tunawisma yang mengidap gangguan jiwa, skizofrenia,
PTSD, bipolar, depresi berat. Tapi tanpa alamat tetap, tanpa asuransi, dan tanpa dokumen identitas, mereka tak bisa mengakses terapi atau pengobatan. Akibatnya, banyak yang dibiarkan mengembara dengan luka batin yang tak pernah sembuh. Dan disitulah obat-obatan jalanan menawarkan pelarian singkat, meski dengan harga yang mahal. Ketergantungan narkotika dan gangguan jiwa bukan penyebab tunggal dari tunawisma. Tapi keduanya memperumit keadaan, mengikat orang dalam siklus yang makin sulit diputus. Dan ketika seseorang kehilangan kendali atas pikirannya, masyarakat seringkali mundur. Stigma mengambil alih simpati. Kita lebih cepat menghakimi daripada memahami. Tapi mari kita jujur, tidak ada satupun dari mereka yang ingin hidup seperti ini. Tidak ada anak kecil yang bermimpi menjadi pecandu. Tidak ada remaja yang bercita-cita tidur di trotoar. Mereka adalah korban dari sistem yang gagal menangkap mereka saat jatuh. Dalam krisis ini, yang dibutuhkan bukan hanya tenda atau makanan, tapi juga akses ke rehabilitasi, dukungan psikologis, dan yang paling penting, kesempatan untuk sembuh. Karena setiap orang berhak pulih, dan setiap luka, bahkan yang tak terlihat, berhak ditangani dengan kasih dan hormat. Di tengah gelapnya krisis tunawisma di Philadelphia, masih ada cahaya, meski kecil, tapi tak padam. Karena kota ini bukan hanya tempat di mana orang kehilangan harapan, tapi juga tempat di mana harapan mulai dibangun kembali, pelan-pelan. Salah satu terobosan besar datang dari prinsip sederhana namun revolusioner. Housing first. Pendekatan ini tidak menunggu seseorang pulih untuk diberi tempat tinggal, tapi justru memberikan tempat tinggal lebih dulu. Karena rumah adalah fondasi dari pemulihan. Organisasi seperti Project Home, Pathways to Housing Pact, dan Valley Youth House telah membuktikan bahwa ketika seseorang diberi tempat yang stabil, mereka lebih mampu mengatasi kecanduan, mengakses perawatan, dan mencari pekerjaan. Di lingkungan seperti Francis House of PAC, mantan tunawisma kini hidup dalam apartemen mungil mereka sendiri. Mereka memiliki kunci, pintu, nama di kotak surat, dan dengan itu, datang kembali martabat. Selain perumahan, muncul pula inovasi sosial. Seperti Broad Street Ministry yang tidak hanya membagikan makanan, tapi juga menciptakan ruang di mana orang dipanggil dengan nama mereka. Di sana, hubungan dibangun, kepercayaan ditanam. Layanan mobile klinik menjangkau mereka yang tak bisa datang ke rumah sakit, membawa dokter, perawat, dan konselor ke trotoar-trotoar kota. Ada pula program pelatihan kerja, usaha mikro milik mantan tunawisma, dan model komunitas transisi yang menekankan kolaborasi, bukan sekadar pemberian. Dan mungkin yang paling kuat, adalah cerita-cerita pemulihan. Tapi yang mereka butuhkan bukanlah rasa kasihan. Yang mereka butuhkan adalah kesempatan. Karena di balik setiap tenda, ada seseorang yang menunggu untuk diangkat. Di balik setiap kisah kelam, ada potensi babak baru yang lebih terang. Dan di kota yang dulu menjadi tempat lahirnya kemerdekaan, mungkin inilah saatnya Philadelphia kembali menjadi tempat lahirnya harapan. Bukan hanya bagi bangsa, tapi bagi setiap manusia. Terutama yang paling terlupakan. Di sepanjang jalan-jalan Philadelphia, dari pusat kota hingga sudut-sudut tersembunyi Kensington, ada ribuan kisah yang berjalan tanpa sorotan. Mereka tidak tampil di berita utama, tidak menjadi trending, tapi mereka nyata. Dan mereka adalah bagian dari kita. Tunawisma bukan hanya soal kehilangan tempat tinggal. Ia adalah cermin retak dari sistem kita, cermin yang menunjukkan betapa mudahnya seseorang jatuh, dan betapa sulitnya untuk bangkit kembali. Kita mungkin bertanya, mengapa mereka tidak bekerja saja? Atau, bukankah sudah ada bantuan? Tapi pertanyaan yang lebih jujur adalah, bagaimana kita bisa hidup nyaman, sementara begitu banyak yang tidur di trotoar? Mungkin mereka yang di jalanan bukan sekadar orang lain.
Mereka bisa jadi adalah kita, atau seseorang yang kita kenal, yang satu hari mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, ditinggal pasangan, atau jatuh dalam depresi. Karena dalam hidup, jarak antara rumah dan tidak punya rumah seringkali hanya satu musibah. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mulai dengan melihat mereka bukan sebagai gangguan, bukan sebagai masalah yang harus disingkirkan, tapi sebagai manusia dengan luka, harapan, dan hak yang sama. Kita bisa mendukung kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial. Kita bisa memilih untuk peduli, meski dalam bentuk kecil, menyapa, memberi waktu, atau bahkan sekadar tidak menghakimi. Karena perubahan besar selalu berakar dari keberanian kecil. Keberanian untuk peduli. Di kota ini, rumah-rumah berdiri kokoh. Gedung-gedung menjulang tinggi. Tapi sesungguhnya, kekuatan sebuah kota diukur bukan dari tinggi bangunannya, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan mereka yang paling rapuh. Dan mungkin, saat kita benar-benar memahami apa arti rumah, kita akan sadar, rumah bukan hanya tempat untuk tinggal, tapi tempat di mana seseorang merasa layak untuk hidup.